sebelum kita berdebat dan mengeluarkan isi dari kepala kita, isi dari pemikiran kita ya. Kalau kepala kita kan nanti otak kita dikeluarkan semua ya. Jadi isi dari pemikiran kita. Ya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami sangat mengagumi Engkau, kami sangat mengucap syukur atas kebesaran-Mu, atas limpah berkat-Mu bagi kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai diskusi hari ini, perdebatan atau diskusi mengeluarkan pendapat ya Bapak tentang game. Tuhan yang menolong kami semua untuk kami bisa berpendapat dengan baik, berpendapat dengan sopan dan juga tidak menyakiti satu sama lain ya Tuhan. Dan biarlah melalui ini kami semakin hari semakin dieratkan satu sama lain dan kami bisa bersahabat terus-menerus ya Tuhan. Tuhan berkati acara ini dari awal hingga pertengahan dan akhirnya, dan juga berkati segala teknis yang ada supaya tidak ada kendala ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Kakak bacakan peraturannya dulu ya. Peraturan yang pertama, kakak akan tunjuk tim yang akan berbicara. Jadi tim lain yang ingin menyangga atau ingin bilang nggak setuju, interupsi, ya itu tunggu dulu. Jadi kita harus membiarkan tim yang ditunjuk untuk berbicara dulu, untuk berbicara mengeluarkan pendapatnya terlebih dahulu. Setelah itu, kalau kalian mau menyangga atau kontra dengan pendapatnya, kalian bisa kasih reaction, kasih resign atau kasih reaksi yang gimana, ada tombol reaksi di situ. Jadi teman-teman bisa seperti itu ya. Ketika kakak akan memberikan kesempatan, baru kalian bisa boleh ngomong. Silakan kasih reaksi, tapi yang kalau kalian mau ngomong tunggu kakak. Oke, tunggu kakak izinkan kalian untuk ngomong. Jadi biar fair, seperti itu saja, biar tidak ada interupsi-interupsi nantinya, tidak ada pertengkaran di dalam Zoom ini. Oke? Oke. Siap? Nah, untuk pertama kita akan perkenalan dulu dari tim Pro Game. Silakan koor dari Pro Game. Tegar ya. Tegar, silakan memperkenalkan timnya. Timnya kalau semua dipanggil Tegar, silakan kasih hai atau hidup game gitu ya. Oke. Silakan Tegar, perkenalkan timnya. Dari aku dulu ini, Kak. Ya, dari kamu dulu. Nama dan dari sekolah mana ya? Perkenalkan, nama saya Tegar dari SMP Negeri 17. Oke, sip. Silakan, Tegar, kenalkan timnya. Sebut aja namanya. Aku yang kenalin tuh, Kak. Aku kirain kenalan. Sebut aja namanya, nanti dia akan bilang, hey, say hi atau hidup game gitu. Oke? Terus kita ada Vito. Hai. Oke. Nah, setelah itu kita ada si Kathleen. Terus Juara. Kathleen, Juara. Oke, terus apa lagi? Mekti. Oke, Mekti. Mana Mekti? Oke, siapa lagi? Tegar? Bentar. Ini pakai HP geser-geser susah. Mekti. Sama Mikel, oke. Teman-teman bisa dinyalakan juga kameranya ya teman-teman, supaya teman-teman bisa bisa kenal satu sama lain juga dan bisa enak itu berpendapatnya, nggak kayak radio dengerin radio aja. Oke, sudah Tegar, nggak ada lagi timnya? Nggak ada, Kak. Oke, silakan dari tim Kontra Game. Hidup belajar. Silakan, Kakak Damar.
Perkenalkan, nama saya Damar Krisna Nugraha dari SMP Negeri 17 Surabaya. Nah, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang kontra game, yaitu ada Mikel, Christopher Aro, dan Alodia. Oke, Mikel. Siap. Langsung ya. Hidup, belajar, no game. Hidup, belajar game. No game, no cry. Oke, nah pertanyaan untuk diskusi pertama kita hari ini pembukaannya adalah untuk gamers dulu, untuk yang pro game. Teman-teman yang pro game, teman-teman yang kontra game silakan mute suaranya. Teman-teman yang pro game, ada pertanyaan buat kalian. Mengapa kalian lebih suka nge-game daripada belajar untuk mengisi waktu-waktu kalian? Ayo, mengapa kalian suka nge-game? Silakan, dari tim pro game. Kenapa kalian suka nge-game? Ya, apa yang membuat kalian tuh suka game? Itu deh, alasannya itu apa? Oke, yuk, silakan. Saya duluan enggak apa kayak? Boleh, yuk, silakan. Tegar membuka. Kalau dari aku sih, karena dari game itu asik sih, Kak. Main game itu asik sih. Oke. Kita bisa belajar perasaan, terus kita juga bisa bersosialisasi, berteman dengan orang lain gitu, Kak. Oke, ada lagi? Ayo, yang lain. Siapa ya? Itu. Ayo, Vito nih. Tuh. Kalau aku sih apa ya, bikin seneng aja kalau main game itu. Oke. Vito, minta tolong jangan terlalu dekat ininya. Kalau bicara. Ya, jadi enggak mestinya kalau bicara sound yang ini jangan terlalu dekat. Tanya berdekat. Oke. Mengasihkan ya, menyenangkan ya game itu ya. Apa yang membuat senang itu? Ya, jadi kalau pas lagi nganggur itu main rasanya ya gimana gitu ya, enak. Oke. Siap. Yang lain? Ayo, dari tim pro game. Ayo, Tegar ya, apa yang Tegar? Kelompok Ayo. Tegar. Ayo, dari kelompok program. Keluarkan pendapat kalian semua. Ayo, Kathleen. Kenapa nih suka main game? Ayo dong. Juara. Dapat dulu nih. Juara. Ini pertanyaannya ini ya, kenapa suka main game? Iya, kenapa suka main game? Ya kalau main game itu kayak ada tujuannya juga, nggak cuma belajarnya kan. Kalau belajar juga ada tujuan untuk dapat nilai bagus. Kalau main game juga ada tujuannya gitu loh, jadi nggak bosan. Hanya seru kalau main. Oke. Ada tujuannya. Tujuan game apa emang, juara? Ya kayak Mobile Legend gitu bisa nge-push rank. Kalau misalnya mainnya main kayak di game komputer itu juga ada tujuannya. Minecraft itu juga harus menang mencapai gitu. tier tertinggi, Kak. Iya. Oke. Ada tujuannya untuk mencapai tier tertinggi. Berarti lebih ke pride ya? Berarti lebih ke semakin tinggi semakin bagus ya? Iya. Semakin tinggi semakin eksis ya? Iya. Seperti namanya juara. Semakin tinggi semakin juara. Asik. Amin.
Oke, siapa lagi? Kathleen yang belum berbicara. Ayo, Iya, Kathleen. Kathleen. Ya, bisa mengikuti perlombaan. Oh ya? Kathleen sampai pernah ikut perlombaan? Kakak, Kakak, oh ya? Kakakmu ikut lomba apa? Lomba game apa? saya enggak, kakak saya Oh, enggak. yang ikut. Oh, kakakmu ikut lomba game apa, Dik? Dulu PUBG pernah. Oh, PUBG. Sampai internasional? Nggak tahu. Kalau Kathleen sendiri belum sampai ikut perlombaan ya? Belum. Belum. Oh, berarti gamenya hanya untuk senang-senang aja atau memang ada tujuannya? Tadi kan kalau juara bilang. Hiburan. Ya, bisa Oke. bertemu dengan orang. Ya, Baik. berarti tadi kan juara bilang ada tujuannya, Kak. Oke, berarti Kakak tangkep. Mengapa kok kalian suka sama game? Karena ada tujuannya. Game ada tujuannya, yaitu untuk pasti menang, eksistensi, juara, prestasi di game ya tentunya. Dan juga yang kedua senang-senang. Senang aja Kak di game. Oke, senang-senang berarti ya, game hanya untuk senang-senang. Lalu bagaimana dengan... Ya, silakan. Selain tujuannya itu, aku mau nambahin satu juga. Oke, boleh. Dari game itu kita bisa buat game ini sebagai media pekerjaan kita sih. Salah satu contohnya mungkin dari main Mobile Legends tadi kita ngejokiin akunnya orang. Nah, itu kita juga bisa dapat uang. Open media YouTube, kita live streaming terus-terusan, terus kita rame. Nah, itu juga kita sebagai media pekerjaan kita. Udah banyak sih Kak, seperti itu. Siap, berarti 3 ya? Iya. Oh, itu termasuk dalam tujuan juga ya, sumber penghasilan itu ya? Iya. Jadi game bisa jadi sumber penghasilan juga? Iya. Ngejokiin orang, share di YouTube, ya, benar. Share cara-caranya gitu ya? Tutorial semuanya. Oke, paham. Nah, untuk teman-teman yang kontra dengan game, apa yang membuat kalian lebih suka belajar atau melakukan hal yang lain dan tidak suka nge-game? Oke, ini asik. Saya ya, Kak. Yoi, silakan. Karena kalau menurut aku itu nge-game itu apa ya? Menghabiskan waktu. Kalau kita misalnya 10 menit itu buat belajar kan kita bisa fungsinya kan buat pendidikan kita semakin pinter, semakin jago dalam pelajaran maupun apa. Atau bukan juga bisa membaca Alkitab. Itu kan juga perbuatan yang positif, Kak. Kalau menurut aku gitu sih, Kak. Oke. Siap, makasih Kak. Siap, ada yang lain? Siapa timu Damar? Tunjuk Damar. Mikel, silakan Mikel. Ya kalau misalnya banyak main game itu nanti gamenya nyantol gitu. Jadi misalnya kalau ada yang belum dikerjain, nyantol terus. Terus kalau misalnya lagi belajar, jadi kurang fokus. Oh, maksudnya nyantol ini gimana ya, Mikel? Ya kepikiran terus gitu. Jadi misalnya ada yang belum diselesain, misalnya masih disuruh melakukan kegiatan lain gitu. Terus ada yang belum diselesain di gamenya gitu. Nanti pas kegiatan nanti kepikiran terus, akhirnya kurang fokus. Oh, oke. Jadi kurang fokus ya. Oke, silakan yang lain. Halo dia. Kalau Alodia nggak suka main game karena itu bisa ngalihin dunia gitu loh. Wis. Jadi kayak kita kan misalnya lagi main game nih. Main game, kita belum saat teduh, belum ngerjain PR, belum belajar. Dan pada akhirnya, karena kita terlalu keasikan main game, kita akhirnya jadi nggak ngelakuin itu semua. Oke.
Jadi dunianya teralihkan gitu ya. Hmm. Nggak bisa belajar, nggak bisa baca kitab, nggak bisa hal yang lain gara-gara games. Oke. Hampir sama kayak tadi ya, sama kayak Michael tadi ya. Oke. Dapat poinnya. Ada lagi? Mengapa kok kalian lebih suka melakukan hal yang lain daripada game? Ya, Kurang kalau siapa ini, Damar? Siapa? Christabel deh. Salah. Christabel, Abel. Kalau Salah. kalau aku soalnya jujur nggak bisa main game. Jadi kalau main game itu cupu gitu. Kalah terus. Oke. Oke, dasarnya tuh ya karena sering kalah, mungkin jadi nggak mau game. Ya, jadi males main. Kalau buat main itu jadi males. Yes, siap. Kepahitan ya tadi ya. Kak Sering kalah. Dias, Ya. ada yang berkomentar di chatroom. Christabel. Di chatroom. Oke, tunggu. Cari dulu. Belum ada ya, Kak. Christabel, coba di chat lagi, Christabel. Di chat umum aja. Oke. Oke, nggak terlalu suka main game karena kalau terus siap. Jadi kakak simpul ada lagi yang tidak suka sama game selain Mau nambahin sedikit, Kak. Oke, siap, Damar. Ya, jujur ya, aku itu nggak suka game itu juga karena aku anaknya itu suka bersosialisasi. Jadi itu kan emang bisa kalau bersosialisasi di game, tapi itu aku nggak seberapa suka gitu, nggak seberapa care. Karena aku lebih sukanya konten langsung sama anaknya itu, bisa nanyain kabar lah, nanyain apa, kelas berapa, gitu kan Kak. Maksudnya itu lebih enak, lebih detail gitu Kak. Oke, bersosialisasi secara langsung ya. Iya. Kalau tadi game bersosialisasi di dunia maya, kalau selama ini Damar yang mewakili tim kontra, itu lebih suka sosialisasi di dunia nyata. Oke, bisa. Nah, sekarang dari tim kontra dulu gantiannya, dari tim kontra. Ini kakak simpulkan jadi dari jawaban-jawaban kalian. Kalau tim pro itu suka sama game, suka nge-game, itu karena yang pertama adalah senang, menyenangkan game itu. Bikin nyaman. Oke. Terus yang kedua, ada tujuannya. Banyak hal, bisa juara, bisa eksistensi diri, bisa terkenal, bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan piala, juara, dan lain-lain. Nah, itu kalian setuju nggak dengan tim pro? Apakah memang game bisa seperti itu? Apakah game itu menyenangkan? Ya, kalau aku sih Kak, kalau aku itu lebih apa ya, nggak suka, maksudnya itu nggak terlalu suka game. Kalau menurut aku itu game itu membuat aku jenuh Kak. Membuat jenuh, oke. Soalnya yang dilihat kan cuman layar HP atau layar komputer Kak. Kalau kita misalnya bersosialisasi kan bisa melihat sekitar kita bisa bantu orang, gitu kan positif juga Kak. Makasih. Game sumber jenuh. Benar apa enggak? Oke, nanti kita tanyakan ke tim yang pro game ya. Ada lagi yang berpendapat apakah memang game itu sebenarnya menyenangkan buat kita-kita itu? Buat tim pro? Tim kontra? Michael, mungkin mau nambahin? Kalau dari main game itu mungkin bisa menyenangkan ya, mungkin, tapi biasanya kalau nggak bisa mengendalikan diri itu nanti akhirnya nanti bisa marah kalau kalah, terus bisa kata-kata kasar. Apakah itu efek kecanduan? Bisa jadi, mungkin gara-gara kecanduan terus
Jadi kalah-kalah terus, habis itu nanti jadi marah-marah terus akhirnya. Oke, berarti emosi ya. Bagaimana dengan tim pro menanggapi pernyataan dari tim kontra? Tim pro, ya. Aku Silakan. Aku Benar nggak lagi. kalian itu, mereka kan bilang game itu menjenuhkan. Berarti kalian salah dong. Di mana titik menyenangkan dari titik game? Tadi tim kontra bilang game itu menjenuhkan, Kak. Buat aku jenuh. Terus buat kecanduan, dan kecanduan itu nggak baik. Nah, kalian berarti nggak baik tuh. Gimana kalian? Kalian terima-terima saja pendapat mereka atau gimana? Enggak sih, Kak, kalau dari aku. Oke, enggak. Kenapa kok enggak? Ayo, silakan. Dari Damar, tadi kan mungkin dia bilang jenuh, kan ya? Mungkin dia bilang jenuh. Dia jenuh ini mungkin karena memang dia suka lebih bersosialisasi di kehidupan nyata. Dari aku sendiri nih, game itu sebenarnya nggak jenuh, Kak. Jadi kita mengisi waktu luang kita itu dengan nge-game ini. Nah, karena kalau kita tidak mengisi waktu luang ini, malah kita ini yang jenuh karena waktu luang kita ini, Kak. Terus kalau si Mikel ya tadi ya, Mikel yang bilang kecanduan, marah-marah. Kalau kita memang ada sebagian kita marah, terlalu amarah kita terpancing dari game ini. Itu sebenarnya bukan dari efek kecanduan. Kalau kecanduan itu kalau kecanduan tuh ya udah tiap hari kita main game terus tanpa memikirkan memikirkan kegiatan yang lain, mungkin dari makan, tidur atau lain sebagainya. Nah, tapi kalau marah itu kan beda. Itu kalau marah itu tergantung dari diri kita sendiri. Mungkin mereka marah karena kesal dengan timnya yang kurang bagus, atau mungkin mereka merasa kalah terus gitu, Kak. Jadi bukan efek kecanduan sih, Kak, kalau marah itu. Jadi aku nggak setuju. Nggak setuju kalau itu kecanduan. Setuju. Ya mungkin tim-timku ada yang mau nambahin. Saya ada yang mau nambahin. Yoi, silakan Kathleen. Ya, jadi dari main game kita bisa mendapatkan suatu pelajaran. Nah, itu kita bisa tidak cepat menyerah. Jadi kalau kalah itu bisa menjadi semangat untuk berlatih terus kita juga bisa bersosialisasi dengan teman yang baru. Kayak tim gitu. Oke. Tapi bersosialisasinya di dunia maya, apakah itu baik? Nah, kan itu semua ada proses sih, Kak. Kalau dari kita dari tim pro ini kita butuh proses juga. Proses yang gimana itu? Punya, Kak, saya teman. Gitu. Pertama memang ketemuan di game gitu, di satu match yang bisa Instagram. Ya, kita mungkin bisa kenalan. Dengan proses itu kan biasanya dari game itu menghubungkan servernya itu server-server yang terdekat sih, Kak. Jadi kita juga bisa kenalan dengan mereka dan tahu identitas mereka gitu. Jadi bisa sih, Kak, ketemuan secara langsung. Oke, bisa ketemuan secara langsung. Apakah melalui game akan lebih bersahabat dan lebih care daripada tadi yang dikatakan Damar kan lebih suka sosialisasi di dunia nyata. Nah, apakah dengan game kalian bisa sedekat atau bisa bersahabat? Bisa sih, Kak. Bisa. Sampai cerita-cerita gitu ya? Iya, bisa. Berarti kalian kayak ngajak main bareng, terus habis itu bisa kenalan kan sekolahnya di mana, terus habis itu tanya-tanya aja. Oke. Itu tuh saya ketemu teman saya sendiri. Oh ya?
Iya. Oh, dengan pengalaman coba Kathleen. Coba kita lihat pengalamannya Kathleen. Kita dengarkan pengalaman Kathleen. Ya, kakak saya kan juga main, tapi saya waktu itu lagi nggak main kan. Jadi kakak saya ketemu sama teman saya. Oke. Terus kenalan, akhirnya tahu. Terus main bareng terus. Udah. Oke. Berarti bagi kalian game teman di dunia game bisa jadi sahabat ya, ketika bertemu atau ketika yang lain. Oke. Ya, bisa. Oke, gimana dengan Damar dan teman-teman tim kontra? Apakah seperti itu? Aku mau menanggapi, Kak. Oke, silakan. Aku kurang apa ya? Kurang itu sama pendapatnya Tegar tadi. Kalau mengisi waktu luang itu bisa dengan nge-game. Nah, kalau kita mengisi waktu luang itu apa harus dengan nge-game? Kita kan kita bisa bantu orang tua saat teduh, terus apa itu baca Alkitab. Nah, apa itu kalau kita mengisi waktu luang itu masa harus sama nge-game terus kan nge-game terus kan juga ada dampak negatifnya kan. Enggak selamanya nge-game itu kan punya dampak positif, juga ada dampak negatifnya gitu. Terima kasih, Kak. Siap. Oke. Silakan. Dari tim pro atau tim kontra mau nambahi Damar? Saya Yoi. mau gitu. Oke, Kathleen, silakan. Ya, yang penting itu kita bisa mengatur waktu dengan baik dan tidak seperti kayak bermain terus gitu. Yang penting tahu waktu, ya itu. Yang penting tahu waktu. Oke. Idealnya bermain game berapa lama sih kalau dikatakan tahu waktu? Gitu. Tanda kutip tahu waktu itu berarti berapa lama? Ya, sebisa mungkin itu sedikit mungkin ya. Berapa kayak satu game atau berapa 2 game gitu. 2 kali main atau sekali gitu. Oke. Yang ini, yang maniak game, silakan. Kalau dari aku gini sih, Kak. Aku lebih ingin menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang lain dulu. Nah, setelah itu baru saya memulai mengisi waktu luang yang tersisa ini dengan cara bermain game gitu. Bukan berarti saya mengisi waktu luang dengan cara bermain game, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain tidak saya hiraukan seperti itu. Oh iya, tadi pertanyaan Damar, apakah waktu luangmu itu hanya untuk main game saja? Bukan waktu-waktu sepanjang waktu ya? Apakah waktu luangmu ketika kamu ada waktu luang, itu apakah harus untuk game saja? Kan bisa hal yang lain, kayak tadi kalau Damar bilang, membaca Alkitab, mungkin mengerjakan sesuatu yang lebih bermanfaat atau bagaimana itu. Itu yang pokok pembahasannya di situ. Si Damar. Iya sih, Kak. Ya seperti yang tadi. Waktu luang itu emang kalau dari aku ya udah buat nge-game aja sih, Kak. Karena kegiatan-kegiatan yang lain tuh udah harus dikerjain di. Oke. Tim pro setuju ya, tim pro atau gimana? Ya, saya mau nambahin, Kak. Silakan, Kathleen, silakan. Waktu luang itu untuk saya itu seperti jadi semuanya itu sudah selesai, sudah beres semua, sudah melakukan semua hal, terus habis itu sudah kayak udah capek atau ngapain gitu, nggak ada kerjaan gitu. Ya itu. Kita bisa bermain santai supaya bisa rileks. Siap. Selain Tegar dan Kathleen dong, siapa tadi? Vito juga. Vito, silakan. Kalau aku pas main game itu ya waktu luangnya itu, maksudnya waktu luang itu ya kalau pas aku nganggur gitu habis ngisiin yang lainnya gitu baru main game kalau sudah capek gitu. Oke. Siap. Yang lainnya selain Vito. Mekti. Ya, Mekti.
Mekti? Silakan. Ada pendapat, Mekti? Tadi ke toilet, Kak. Oh alah, oke. Jadi gini Mekti, apa kan suka game toh? Tadi teman-teman membahas yang pro game, timmu membahas bahwa seluruh waktu luang, konteksnya waktu luang ya, digunakan untuk game. Nah, kamu gimana? Seluruh waktu luang. Jadi waktu luang itu kayak Kak Tegar dan Kathleen itu berpendapat bahwa itu kan waktu luang, jadi aku bebas dong nge-game. Apakah seperti itu, Mekti? Kalau Kak, walaupun waktu luang ya tetap harus bisa ngatur waktu nge-game sama yang lain. Oke. Ini kan Mekti suka nge-game nih, berarti Mekti seperti itu. Berarti waktu luangnya bisa buat game, bisa buat yang lain, atau gimana? Iya. Oke. Ya, teman-teman bisa berpendapat sebebas-bebasnya ya. Jadi nggak usah takut-takut. Oke. Damar dan teman-teman tim kontra, gimana ini? Aku mau nanggapin. Ya, mereka waktu luangnya untuk game semua. Aku mau nanggapin, nggak masalah. Apa? Aku mau nanggapin. Yo, silakan. Kalau mengisi waktu luang itu masa harus nge-game sih? Kan kita kan bisa apa ya? Bisa olahraga kan di masa-masa pandemi gini kan kita harus olahraga ataupun yang lain. Masa ya kita olahraga jari terus? Apa itu masa kan badan kita kan jadi kan nggak gerak. Hanya kita main game cuma di rumah terus, nggak ngapain-ngapain. Ya meskipun sudah melakukan satu hal yang sebelumnya udah dilakuin sih, tapi ya kalau aku itu memanfaatkan waktu luang itu lebih banyak untuk olahraga, Kak. Nggak lebih banyak untuk nge-game ataupun yang lain. Terima kasih. Oke, siap. Yang teman-teman yang lain selain Damar? Abel. Aku mau nambahin, Kak. Oh ya, halo, silakan halo. Tadi aku dengar dari Kathleen bilangnya kalau main gamenya itu kayak di waktu luang setelah selesai kerja kan? Betul. Nah, di situ apakah emang beneran itu udah selesai apa enggak? Soalnya kan pada akhirnya kita main game nih. Tapi main game tapi pada akhirnya kita malah nggak ngerjain apa-apa. Bahkan realitanya pun berjam-jam gitu loh kita mainnya. Tadi ada yang bilang 1-2 jam aja mainnya. Tapi realitanya kita mainnya bahkan bisa berjam lebih dari itu. Atau enggak sampai melupakan dunia realita gitu loh. Sampai lupa bersosialisasi gitu. Oke. Nyambungnya ke situ lagi ya nanti, Kathleen. Oke. Dari Abel. Mau nambah lagi, Kak? Ya, oke. Ya, jadi kalau kita mengisi waktu luang dengan game itu, apakah kita nantinya itu nggak jadi kecanduan gitu loh? Kan itu juga nggak baik untuk diri kita, nggak baik untuk sikap-sikap kita. Nah, ya gitu, Kak. Terima kasih. Siap. Thank you, Damar. Kakak mau dengar dari Abel dong, Abel. Tim belajar. Kalau aku sih, nah kalau waktu luang itu kira-kira mainnya nanti bakal lama apa enggak, kayak keterusan gitu waktu luangnya, kayak waktu luangnya jadi dilama-lamain, mainnya keterusan, terus nanti misalnya udah harus tidur, nggak tidur, Oke. udah harus makan, nggak makan. Siap. Ada lagi dari tim kontra? Mau nambahin? Siap, Mikel, silakan. Kadang biasanya kalau kecanduan game itu tergantung ya gamenya apa ini. Kalau misalnya game itu keras itu biasanya bisa terbawa juga kelakuannya. Mungkin nggak sadar tapi benernya juga bisa terbawa. Terus ini menarik ini. Terus? Kalau misalnya kecanduan main game ya, aku dulu sih sering main game. Nah, dulu itu aku mainnya tuh sampai larut malam gitu, jadi ngelupain hal-hal yang lain, ngelupain tidur. Jadinya pas bangun-bangun itu capek, bangunnya itu siang. Terus ya juga ngelupain tugas-tugas yang lain.
Oke, thank you Mikel. Jadi kita membahas tentang waktu luang dulu tadi ya. Jadi teman-teman yang pro game mengatakan bahwa itu waktu-waktu luangku dan aku bisa terserah dong memakai untuk game. Kalau teman yang kontra, kan waktu luang bisa dipakai untuk hal yang lain bukan game. Bisa belajar, bisa baca kitab, bisa mengerjakan hal lain bermanfaat. Oke, tadi terus kemudian mungkin Damar masih kurang puas tadi ya sama Alo. Sehingga memunculkan apakah benar-benar wah, itu adalah waktu luang ataukah justru itu karena waktu luang kemudian keterusan. Gitu ya. Karena dibilang waktu luang keterusan jadinya. Atau dibuat-buat waktu luangnya. Tugasnya dipercepat. Mau nambahin sedikit, Kak? Ya, silakan. Apakah 100% waktu luang itu hanya buat bisa nge-game saja? Oke. Makasih. Sebentar lagi tim pro akan menjawab ya. Jadi benar, apakah hanya waktu luang itu hanya untuk game saja? Kemudian tadi yang kakak teruskan tadi pertanyaan. Yang kakak simpulkan dari tim kontra adalah apakah benar-benar itu waktu luang yang luang atau justru itu waktu luang yang keterusan? Atau sama tim pro ini waktu ngerjakan tugas rumah dipercepat asal-asalan, katakanlah bersihkan rumah ya, dibersihkan asal-asalan, masih kotor, yang penting sudah selesai, dan itu waktu luang setelah itu, akhirnya nge-game. Nah, apakah seperti itu atau seperti apa? Silakan dari tim pro. Tegar duluan. Oh, Tegar duluan, siap. Oh ya, gini sih Kak, kan udah kita omongin nih tadi. Kalau dari aku itu, aku kalau main tuh malam sih Kak, biasanya. Nah, sekitar kalau malam sih, kalau terus kalau lagi anuin kegiatan lain tuh itu sekitar jam lagi ngerjain tugas-tugas rumah atau bantu-bantu keluarga sih. Nah, terus untuk waktu berikutnya mungkin 1 sampai 5 jaman mungkin. Itu baru sih Kak, aku baru mengisi waktu luang itu buat bermain game. Karena gini Kak, mungkin kalau nggak ada game itu selama waktu luang itu mungkin kita bakal jenuh juga. Kan karena kita udah ngerjain kegiatan-kegiatan rumah yang lain. Oke. Mengerjakan kegiatan rumah juga. Oke, jenuh. Silakan. Berarti kalau nggak ada game bisa jenuh ya justru ya. Jadi pendapatnya Tegar yang game itu menjenuhkan bisa dipatahkan. Tanpa game justru hidup kita tuh jenuh. Oke. Siap. Silakan, selain Tegar, Kathleen, terus kemudian Juara. Iya. Silakan Juara berpendapat. Kalau aku waktu luang itu biasanya dipakainya malam main game ya sama siang. Jadi kalau siang itu mainnya cuma 30 menit, kalau malamnya sejam. Tapi itu pun harus piano dulu sama waktunya mainnya. Jadi kalau mainnya sejam nanti pianonya harus sejam juga. Kalau pekerjaan rumah biasanya semuanya itu pagi-pagi. Biasanya rapiin tempat tidur lah dan lain-lain itu pagi-pagi biasanya. Oke, siap. Kathleen atau Vito silakan menambahkan. Dan saya dulu aja. Siap. Ya, jadi kita itu dari itu kita bisa membagi waktu ya. Jadi pagi kita bisa olahraga dulu. Terus habis itu siang, dari pagi setelah olahraga itu bisa melakukan aktivitas yang lain. Terus habis itu siangnya kita bisa bersih-bersih rumah dan melakukan hal yang lain. Dan sorenya kita juga bisa belajar. Terus malamnya kan pasti kan sudah selesai kan dikerjakan hari itu. Dan kita juga pasti juga banyak kan waktu luang karena sehari itu tidak waktu yang tidak sebentar. Jadi kita bisa memakainya untuk bermain atau melakukan hal yang lain juga. Sambil kayak relax gitu kan, main game. Siap.
Vito, ada mau nambahkan? Enggak deh, sudah. Oke, sudah. Jadi boleh kakak kesimpulkan ya untuk poin pertama ini adalah menggunakan waktu luang untuk game. Kakak ambil tengahnya aja, kakak ambil tengah-tengahnya. Baik yang pro atau kontra, silakan menggunakan waktu luang kalian dengan sangat sebaik-baiknya. Entah itu mau buat game, entah itu buat hal yang lain. Tapi benar-benar lakukan tugas utama kalian terlebih dahulu, gitu ya. Jadi silakan, nggak apa-apa. Main game pun nggak apa-apa, ngerjakan hal yang lain pun nggak apa-apa. Tapi ingat waktu. Jadi tim kontra sudah mengingatkan bahwa kita harus ingat waktu. Tim pro juga mengingatkan, ya nggak masalah game. Yang penting kita sudah ngerjakan semuanya. Jadi poinnya di situ ya. Kita ambil tengah-tengahnya. Yeah. Di situ. Oke. Hal yang kedua dari mungkin yang perlu didiskusikan adalah apakah benar game itu bisa menjadi ada tujuannya. Apakah bisa dibilang game itu memiliki tujuan? Oke. Selain tujuan senang-senang ya. Ada. Tim kontra dulu deh. Aku mau tanya dari tim kontra dulu. Tim kontra? Iya, Kak. Apakah game itu bisa ada tujuannya atau bisa dijadikan tujuan? Silakan. Ya, aku ya setuju sih sama yang Tegar bilang tadi. Kalau game itu kan bisa buat pekerjaan. Ya, tapi itu kalau ada manfaat negatifnya juga. Nah, kalau kita semakin sering megang HP atau megang laptop kan kita kan juga ingat radiasi. Radiasi itu menimbulkan apa ya? Misalnya penyakit-penyakit itu pokoknya itu ya setuju sih, tapi itu aku yang enggak. Itu tak menimbulkan radiasi itu, Kak. Kalau kita kan sering dekat HP, mata kita jadi sakit atau radiasi. Nah, itu, Kak. Makasih. Oke, enggak maksudnya gini Tegar. Damar. Iya. Apakah dengan game, kan tujuan game akhirnya kan sumber penghasilan, kemudian pride, kemudian eksistensi, terus keterkenalan kalian terhadap teman-teman kalian. Nah, itu apakah semuanya itu bisa dicapai hanya dengan game? Atau game itu bisa mencapai semuanya itu dan bisa memuaskan kita gitu. Intinya kayak gitu. Enggak sih, Kak. Kalau itu kan masa kita tuh harus selalu dari game. Kita kan bisa bersosialisasi. Kalau misalnya kalau kita nggak ada COVID gini kan kita bisa ke rumahnya, kita bisa main, kita bisa ya itu, Kak, silakan. Ya, terus. Ya udah, Kak, udah, Kak. Oke. Silakan yang lain. Dari tim kontra dulu, silakan. Dari Abel atau Alo atau Mikel. Silakan. Halo, mungkin halo. Tapi kalau menurut aku, ini katanya kan bisa dibuat pekerjaan atau buat nambah-nambah uang. Apakah emang dari situ game doang bisa nambah-nambah uang? Siap. Bahkan game itu juga nggak selamanya akan dapat uang gitu loh. Kita butuh jeripaya atau tenaga yang buat ya kita nih kasih lamaran kerja kayak atau kita nempuh sekolah aja ini kan untuk masa depan kita biar bisa bekerja dengan enak, kita bisa punya masa depan yang baik. Jadi gunanya kita sekolah kan juga buat masa depan dan buat kerja kita, bukan buat game. Udah situ aja. Oke, siap. Pertanyaan Alo yang bagus tadi. Apakah 1 jam saja bisa menghasilkan uang di game? Oke. Apakah konteksnya seperti itu? Silakan tim pro dulu menjawab sebelum tim kontra melanjutkan nanti yang lain, Abel dan Mikel ya. Silakan tim pro menanggapi. Benarkah seperti itu yang dikatakan
Halo. Gimana Kak tadi halo Kak? Sejam. Iya, tadi kan Alo mengatakan bahwa yakin game itu bisa menghasilkan uang. Masa nge-game sejam aja? Nge-game di waktu luang kan cuma sebentar. Nah, gimana caranya aku bisa menghasilkan uang? Ayo, silakan. Gini, kalau dari aku nih Kak, kan aku udah bilang dari awal nih, kita mencari media kerja dari game ini dari konten YouTube juga bisa. Nah, jadi kisah 15 menit sih Kak. Kita waktu 15 menit. Nah, setelah itu kita editing proses. Nah, kemudian kita upload ke YouTube. Gitu sih Kak. Terus dari live streaming kita juga bisa sih Kak. Justru di live streaming itu semakin lama kita live streamingnya, justru semakin banyak kita mendapatkan uang sih Kak. Kalau seandainya viewermu banyak atau subscribermu banyak, kalau subscribermu nggak ada atau viewermu hanya sedikit, gimana? Nah, maka dari itu kan yang tadi kita sudah bilang sih Kak, tujuan pertama di mungkin kita live di Mobile Legend atau PUBG. Nah, kita juga mikirin konten ini yang bagus apa, yang bisa bikin menarik viewers itu apa. Terus kita, semisal kita punya keahlian, kita keahlian dalam hero apa, kita keahlian dalam teknik apa, seperti itu. Nah, itu juga bisa menarik para viewers sih Kak. Nah, apakah itu perlu waktu 1 jam? Ya, itu pertanyaannya si Alam. Apakah itu hanya perlu 1 jam per hari? Nah, kalau emang awal proses kita membutuhkan waktu yang lama sih Kak. Nah, tapi kalau kita kembalikan sih ya Kak. Kalau kita kembalikan, Alo bilang tadi kerja di perusahaan ya, di perusahaan atau lamaran-lamaran. Terus ngomong kita sekolah, terus kita harus menata masa depan. Masa kita cari uang harus dari nge-game. Nah, sebenarnya kalau dari aku nih nge-game, media uangnya itu cuman buat kerjaan sampingan juga. Tapi penghasilannya cukup banyak dari aku. Nah, terus kalau dari pekerjaan lamaran-lamaran itu juga belum tentu bisa dalam waktu 1 jam. Oke. Halo, dibalas tuh, halo. Pekerjaan lamaran juga belum tentu 1 jam. Oke, tunggu dulu. Halo, harus sabar dulu. Tunggu. Halo. Tegar, gimana? Ada lagi? Udah sih, Kak. Nggak tahu kalau yang tim-timku ya, yang lain. Oh iya, silakan tim. Siapa yang mau menguatkan ini? Mulai panas ini. Ini mulai panas. Yang tadi, yang Tegar bilang, kan dengan game kita bisa menambah uang dari mengupload video ke YouTube, video game. Dengan itu kita bisa mendapat uang yang lumayan cukup banyak gitu. Oke, mendapat uang cukup banyak. Mekti atau Vito? Silakan Mekti. Benar nggak Mekti? Setuju nggak Mekti dengan game bisa menghasilkan uang? Dan hanya 1 jam saja. Setuju sih. Karena kan ya kalau ngupload di YouTube itu bisa dapat uang juga. Terus ikut turnamen juga kalau menang bisa dapat uang. Oke. Berarti kalau ikut turnamen dengan 1 jam per hari ngatasi ya? Maksudnya bisa akan menang gitu. Oh. Kalau 1 jam nih Kak, aku bisa ngatasin Kak. Kita dapat uang. Oke, Mekti. Sekarang Mekti. Mekti gimana Mekti? Ya kalau awalnya sih memang mungkin butuh waktu lama gitu. Tapi kalau udah ya lumayan, kalau udah menguasai gamenya kan juga bisa 1 jam per hari. Ngatasi. Oke, gitu Alu. Gimana? Vito mau nggak? Vito mau bicara? Emang sih kalau main game itu bisa menghasilkan uang, tapi nggak tahu juga kalau cuma 1 jam. Oke. Siap. Itu Alu. Jadi kalau sudah pro ya 1 jam aja bisa hebat Alu. Gimana menurut Alu? Kan itu kalau yang pro, bukan yang kayak
biasa aja. Lagi pula kan, ya udahlah, jangan pikirin dulu tentang pekerjaan. Kita kan sekarang remaja, masih SMP lagi, masih kelas 9, 8, 7 mungkin. Kalau kita main game, itu pun juga kita remaja, kita pasti rentan yang kena kecanduannya. Jadi apakah itu kita juga bakal bisa ngatur waktunya? Ya mungkin kalau kamu yang ngatur waktu itu kamu bisa. Tapi gimana dengan anak-anak di luar sana yang mungkin mereka itu main game tapi mereka nggak bisa ngatur waktu karena nggak ada yang ngingetin kalau kayak kalian, atau nggak bisa ngatur waktu. Gimana? Oke, silakan. Pertanyaan yang baik untuk tim pro. Nah, gini Kak, awal tadi kan bahas pekerjaan, lamaran dilawan dengan bisa nggak game 1 jam. Nah, terus kemudian Alo berbicara lagi, ngomong nggak usah lah kita ngomongin pekerjaan. Nah, karena kita juga masih remaja kelas 9. Maksudku gini sih Kak, kalau emang awal ngomong pekerjaan ya kita cobain, kita jalanin dulu ini omongan pekerjaannya, nggak usah diputus-putusin dulu. Oke, siap, mantap. Kalau emang 1 jam sih, kita bisa 1 jam bisa memperolehkan hasil. 30 menit pun kita bisa. Apakah kalau emang terus si Alo bilang karena kita kan masih remaja, kita pelajar, masa kita main terus? Gini sih, kalau dari aku, semisal kalau kita main terus tapi memperolehkan hasil, apa salahnya kan gitu sih Kak. Nah terus rentan dalam apapun itu. Kalau dalam game ini kita masih pelajar, kita main game 30 menit kita bisa jokiin akun 5 akun orang dalam sehari. Kita jokiin akun per bintang sudah dapat lumayan. Mungkin per bintang kita kasih 5.000 atau 10.000 lebih ke atas. Nah, kita sudah dapat memperolehkan hasil, Pak. Nah, itu di usia kita segini cukup gampang untuk memperolehkan hasil yang lumayan seperti itu, Kak. Jadi bagi apa kalian, salahnya? Oke, siap. Bagi kalian kalau kita belajar seperti itu. Oke, thank you, Tegar. Bagi kalian tim pro, orientasi kalian main game itu, tujuan kalian main game untuk menyenangkan diri kalian atau untuk mencari uang lebih dulu. Jadi mana yang lebih dulu? Menyenangkan diri kalian dulu atau cari uang dulu? Aku boleh pendapat kan? Silakan. Ya kalau aku dua-duanya. Oke, siap, dua-duanya. Sekalian nyari kesenangan ya sekalian ngumpulin lah. Siap. Kalau cuma nyari kesenangan ya buat apa? Oke. Gimana tim pro? Setuju dengan statement dari juara? Pendapat dari juara? Dari saya. Saya ada. Seperti itu. Oke, siap. Tambahan. Kathleen. Saya ada tambahan. Ya. Ya, dengan bermain game kita bisa membantu keuangan orang tua. Oke, siap. Terus kalau yang belum mahir bermain ya terus melatih supaya bisa melakukan dengan baik dan bisa jadi yang terbaik. Dan menurut pengalaman saya kan di HP ada yang namanya alarm ya. Jadi kita bisa ngeset waktu jam gitu kan. Berapa jam kita bermain. Dari jam berapa sampai jam berapa. Untuk mengingatkan. Dah. Oke, thank you Kathleen. Vito, ada tambahan? Atau Mekti? Ya, Vito, terserah. Siapa dulu deh? Enggak deh. Enggak, oke. Mekti, ada mau tambahan, Mekti? Enggak, Kak. Enggak, oke, thank you. Jadi gitu, Alo dan teman-teman, teman-teman. Jadi bisa, bagi mereka bisa, setengah jam. Gimana, Alo? Aku, Kak.
Yo, silakan Damar. Ya, menanggapi dari tim yang pro game ya. Kan kita kan masih usia-usia SMP gitu kan. Apa itu jadi tugas kita untuk mencari pekerjaan? Kan bisa mama-mama kalian. Kan itu apa juga yang Tuhan kehendaki. Ya enggak sih? Silakan. Keras nih. Apakah itu tugas kalian untuk cari uang? Wih, ini dari game mulai cari uang nih. Terus silakan siapa dulu? Tegar. Ini sih Kak. Mungkin dari pertanyaan Damar nih, sepertinya Damar kayak kurang yakin dengan pertanyaan ini. Karena di bagian akhirnya itu kayak, iya nggak sih gitu. Jadi kita mikirnya, oh pertanyaan Damar ini dia nggak yakin. Mungkin boleh juga sih pelajar dapat uang gitu kan. Lumayan buat bantu-bantu. Emang mungkin kita sebagai pelajar bukan tugas kita untuk cari uang. Tapi kita lihat juga mandang orang tua. Masa iya sih kalian mau nyusahin orang tua gitu? Kayak misal orang tua gak punya uang nih. Terus kalian bingung mau gimana. Mencari uang di usia segini itu dengan menggunakan game. Aku bilang tadi, apa sih salahnya di umur segini itu kita cari uang gitu. Kan modal uangnya juga bisa dibantu-bantu buat orang tua juga. Jadi apa salahnya gitu. Oke. Itu. Ada lagi tambahan dari Kathleen dan teman-teman yang lain? Kathleen. Ya, kita bisa belajar untuk mengatur keuangan dari dini kan, supaya kedepannya kita bisa ngatur uang dengan baik. Apa hubungannya game dengan ngatur uang, Kathleen? Ya, kalau kita mendapatkan uang dari game kan kita bisa mengaturnya, jadi kayak membaginya beberapa dengan uang orang tua, dan sebagian juga bisa kita pakai untuk keseharian. Maksud dari Damar mungkin ini ya, apakah fokus utama dari pro team itu benar-benar cari uang? Karena kan tugas seorang siswa, maksudnya tugas seorang siswa remaja ini loh. Kesampingkan dulu pro-nya ya, sorry. Tugas dari remaja adalah belajar, bukan cari uang. Nah, apakah sudah benar nih jalannya? Remaja itu harus cari uang. Mungkin Damar pertanyaannya seperti itu. Saya ada tambahan. Ya, silakan. Apakah tidak boleh kalau misalnya seorang anak itu mencari uang? Oke, silakan. Nah, terus kalau Oke, tegar dulu. Dari Damar punya pikiran seperti itu, pelajar ngapain cari uang, kan bukan tugas kalian gitu. Nah, terus kalau kita misal kita pengen apa-apa, kita pengen beli ini, beli itu, masa kita harus nyusahin orang tua mulu, sibuk orang tua, kan nggak mungkin. Nah, orang cari itu kita mencari uang ini tersebut. Oke, silakan Damar. Ya, kamu kan misalnya mau minta minta sesuatu gitu. Nah, itu kenapa harus minta orang tua? Kan kamu bisa nabung dari uang sakumu. Ya enggak? Kan kita kan nggak perlu minta orang tua. Jadi itu nggak nyusahin gitu loh. Misalnya kamu dikasih 10.000, kamu sisain 5.000, kan udah. Kamu bisa beli itu. Itu beli apa, Damar? Ya beli yang kamu inginin. Meskipun itu lama sampai berapa itu kan hasil kerja kerasmu nabung, bukan hasil kerja kerasmu kerja. Soalnya kan sekarang itu kan banyak remaja yang nggak terkontrol. Kalau sekali dapat uang nanti pasti keterusan. Ya, jadi itu kan akhirnya kalian jadi nggak fokus sama sekolah, terus akhirnya kalian milih kerja daripada sekolah. Itu kan juga dampak negatif. Kalau kalian milih kerja daripada sekolah itu salah. Karena sekolah yang diutamakan. Kalau kerja kan orang tua kan masih bisa. Oke, terima kasih Kak. Siap, Bos.
Ada lagi yang bertambah tim kontra, tim pro sabar dulu. Mungkin sudah panas, tapi sabar dulu. Tim kontra gimana? Sebelum saya berikan ke tim pro. Mikel, lalu. Yo, silakan. Kan tadi dibilang sama kayak Damar tadi. Kan kalau kita udah nerima uang, itu tuh bakal bisa bikin kecanduan kan. Misalnya karena kita udah kayak, wah seneng nih kita udah dapat uang. Kita pada akhirnya jadi kayak kecanduan karena pingin dapat uang itu lagi. Nah itu apa, kan konteksnya kita ini kita remaja. Remaja bahkan orang tua kita pun nyuruh kita, ya kita belajar bukan buat cari uang. Bahkan orang tuaku bilang, ya kamu belajar aja. Cari uang itu urusannya sama papa. Jadi, ya kenapa? Kenapa kamu kayak gitu? Oke, silakan. Tim pro mau menjawab? Tim pro mau menjawab nggak apa-apa, silakan. Kathleen. Yang lain itu. Lagi ngeblank. Juara. Ayo. Aku mau nambah sedikit lagi, boleh nggak, Kak? Ya, oke. Tim kontrak. Ya, menurut WHO itu kan juga bermain game itu bisa jadi gangguan mental. Sama kita itu nanti bisa terjerumus dari kejahatan game penipuan untuk menghasilkan uang, nggak? Menurut aku. Makasih. Oke. Ya Kak, terus kalau misalnya saking kecanduan main gamenya, kalau misalnya pengen main game bayar gitu, nanti akhirnya nyuri uang atau ngambil uang dari orang tua tanpa izin. Sama aja kan nyusahin orang tua. Gimana? Tim pro nggak ini gimana? Nggak ada pendapat lagi atau sudah mengalah tim pro? Gimana tadi? Loh, tadi kesimpulannya dari kontra, apakah saudari, apakah harus mencari uang dari game? Kan orang tua ada. Terus kemudian dari Mikel tadi, aku ingat-ingat, justru dengan bermain game kita bisa mencuri-curi karena kita kecanduan. Curi-curi uang, justru membuat orang tua menderita. Gimana, Bro? Silakan tim Bro. Oh, boleh aku yang ngomong? Boleh, silakan juara, nggak apa-apa. Kalau soal nyuri uang itu kan juga, kalau yang penjoki kan juga nggak mungkin nyuri, soalnya kan sudah dapat uang. Kan saya kalau beli Minecraft itu juga dari joki akun teman 120.000. Oke, siap. Jadi justru nggak curi ya, justru harusnya nggak mencuri ya. Tapi justru mendapatkan uang, dan uang itu dibuat untuk ngegame lagi ya, atau beli yang di aplikasi-aplikasi itu kan ada game yang beli gitu ya. Oke. Mungkin langsung Kakak simpulkan aja ya dalam pembicaraan ini. Sebagai siswa, Kakak menjadi penengah ya. Tadi kan mereka bilang, yang tim kontra bilang bahwa nggak perlu kita cari uang, kan ada orang tua, kita siswa fokusnya belajar aja. Yang tim pro bilang, apa sih salahnya siswa cari uang? Mantap. Atau juga itu hobi dan itu bisa menghasilkan uang, oke. Nah, tengah-tengahnya adalah karena kalian siswa dan karena kalian remaja, fokuslah pada belajar.
fokuslah pada sesuatu yang memang jadi tugas dan tanggung jawab kalian. Untuk mendapatkan uang, baik itu di game atau di hal yang lain, itu adalah sampingan. Tidak boleh menjadi yang utama. Yang utama adalah tugas kalian sebagai siswa. Jadi ingat, yang terutama adalah tugas kalian sebagai siswa. Apa itu tugasnya? Belajar, bukan cari uang. Nah, kalau seandainya kalian memang melakukan hobi kalian itu, game atau apapun itu, dan itu menghasilkan uang, ya syukurilah itu, dan itu bukan faktor utama untuk kalian harus kerjakan dengan serius. Kalau mau diseriusi untuk jadi gamers atau untuk jadi players, silakan. Jadi kakak tidak membatasi kalian, silakan sih. Tapi ingat, fokus kalian saat ini adalah belajar. Setuju sama si Damar tadi, oke? Jadi hari ini sudah jam 8, sudah ada 2 kesimpulan yang kakak dapatkan. Games atau melakukan hal apapun boleh dilakukan di waktu luang. Asal benar-benar waktu luang. Hal apapun ini, entah membaca, atau mengerjakan tugas, atau mengerjakan hal-hal yang lainnya, itu sangat boleh. Bahkan games pun bisa dilakukan di waktu luang. Asal itu benar-benar waktu luang. Oke? Jadi perdebatannya seperti itu. Asal itu benar-benar waktu luang, kalian boleh melakukan itu. Kalau bukan waktu luang, jangan sekali-sekali melakukan itu. Nah, yang kedua adalah games boleh kita lakukan sebagai hobi dan itu menghasilkan uang. Tetapi fokus kita sebagai siswa adalah belajar, bukan untuk cari uang. Kalau kalian dapat uang dari hobi kalian, ya syukuri itu, dan berarti kalian lebih grade-nya lebih tinggi dari teman-teman yang lain. Mungkin bisa menghasilkan uang dari games. Tapi ingat, fokusnya adalah belajar. Oke? Demikian debat kita, nggak kerasa ya, sudah 1 jam lebih 10 menit ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau memberikan pendapat-pendapatnya. Oke, memberikan pendapat-pendapat dan juga memberikan quote-quote mungkin ya. Quote-quote dari diri sendiri gitu ya. Atau pertanyaan-pertanyaan untuk tim-tim yang lain. Ya, terima kasih untuk semuanya. Kita akan menutup perdebatan kita hari ini dengan satu doa, dengan ya doa dulu. Tapi sebelumnya kakak ada satu hal. Jadi dari pembicaraan tadi sih kakak mengambil satu ayat. Kakak teringat satu ayat, yaitu apapun yang kalian lakukan, entah itu nge-games, entah itu belajar, entah itu membaca, entah itu apapun, ingatlah, lakukanlah itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi fokus utamanya adalah kemuliaan Tuhan. Jangan fokus utamanya uang, jangan fokus utamanya itu menyibukkan diri, atau fokus utamanya mengisi waktu nama Tuhan. Apapun itu, games, ataupun sapu-sapu rumah, ataupun belajar hal yang lain, edit video, nyanyi, dan lain-lain, silakan. Kalian masih siswa, eksplor semuanya, lakukan semuanya, tapi ingat, fokusnya adalah memuliakan nama Tuhan. Oke, demikian. Mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami sudah berdiskusi bersama, berdebat bersama mengenai games ya Tuhan. Biarlah setiap pendapat-pendapat kami tadi tidak membuat kami terpecah, melainkan kami saling mengisi ya Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti bagaimana memperlakukan waktu kami dan bagaimana kami memperlakukan games di dalam hidup kami ya Tuhan. Ini doa kami akan lanjutkan ke acara selanjutnya, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, jangan keluar dulu teman-teman. Kita akan foto ya. Jadi kakak selesaikan recordnya dulu. Stop recording.